Penghasilannya berapa sih di OnlyFans itu? Lumayan ya? Lumayan, baru 2 bulan tapi Ketangkep. bego sih. Ya masalah seks ya, free sex gue. Iya. Heeh. Lo pernah di gangbang nggak? Iya. Gue suka banget sama cowok pinter. Terus kayak yang, anjing gue sange gitu. Paling suka tuh kayak main cambuk-cambukan, main deket-deketan. Durasi cepet tapi enak karena bisa berkali-kali. Tapi lo belajar agama di dalam terus lo Iya. tekunin sampai sekarang nggak? Iya, gue sampai sekarang masih menekunin itu loh. Hai guys, kali ini aku kedatangan bintang tamu, namanya Dea dari website Pemersatu Bangsa. Terus tadi aku tanya, kenapa nggak mau dipanggil itu? Udah habis masanya. Udah putus kontrak kali ya? Emang ada kontrak di Enggak situ? sih, enggak. Oh. Karena emang individual dulu. Oh. Tidak terikat dengan Perasaan apapun. itu yang website Pemersatu Bangsa itu di Bali lagi happening banget. Emang iya? Iya. Seriously? Seriously. Jadi ada bule, ada orang-orang Indonesia gitu, orang-orang kebanyakan sih orang beberapa kali sih aku bolak-balik Bali, aku kalau lagi nongkrong misalkan lagi breakfast gitu kan di tempat-tempat yang lagi happening gitu. Tuh banyak tuh cewek-cewek OnlyFans tuh. Seriously? Iya, dan dia tuh happy aja gitu kalau kita tahu dia OnlyFans. Sebenarnya kalau gue nggak ketahuan juga happy-happy aja kayaknya ya. Kalau mereka justru vulgar. Oke. Nih, kasih tahu ya. Oh, coba-coba. Eke kasih tahu ya. Oke. Bahkan tuh sekarang ya bule-bule dari luar gitu datang ke Bali tuh untuk gitu nih. Oh, Nih from- OnlyFans semua tuh. Oh, damn. Kenapa sih kok kamu berhenti? Karena kemarin kan udah ketangkep tuh. Oh, kamu ketangkap kenapa? Gara main OnlyFans. Ya Tuhan, Indonesia tuh kenapa sih? Mungkin karena ada pasalnya aja kali ya. Sebetulnya OnlyFans itu kan website yang memang Luar negeri. berdiri sendiri dong. Iya. Ya kalau ada yang nyebarin ya itu kan orang jahil. Sebetulnya kan di situ kan prabayar. Yang nyebarin justru sampai sekarang bebas-bebas aja. Lah iya, makanya aku nggak ngerti deh sama di hukum di Indonesia tuh yang nggak bukan urusannya dijadiin urusan, gue juga nggak ngerti. Sebetulnya kan itu hak manusia ya, hak individual masing-masing, dia mau kerja apa serah aja. Kalau misalkan ada website yang memang kita bisa menaruh video-video kayak begitu ya harusnya yang dipersalahkan kan OnlyFans-nya. Iya, harusnya kayak kan tapi ya udahlah, udah dijalanin juga. Berapa bulan kamu ditangkap? Aku putusan awalnya itu 10 bulan dengan subsidiar 2 bulan, jadi setahun. Terus dibanding, dikasasi, akhirnya putusnya 1 tahun. Pas dengan subsidiar 2 bulan, jadi aku jalanin 1 tahun 2 bulan. Ditambahin dong berarti. Iya, naik 2 bulan doang, nggak masalah, udah easy. Gila ya. Tapi kamu melakukan itu waktu itu kayak Siska gitu yang buka-buka baju, diliatin. Enggak, aku Kalau kamu persedamaan. Kalau kamu emang master cuy. Kau pasti beda-beda dong. Udah berapa video yang kamu punya? Aku 76 video waktu itu yang. Berarti 76 laki-laki yang berbeda. Itu tidak dengan satu laki-laki itu. Itu terus dia Mantan terus. gue. Dia. Iya, terus. cuma dia. Tapi lakinya ditangkap nggak? Oh, tidak. Kok bisa? Kan kalian melakukannya berdua. Waktu itu ditangkapnya di mana? Aku ditangkapnya di kosan. Di kosan aku daerah Malang. Di Malang berarti, Di kepolisian Malang. Iya, yang jemput orang Polda. Polda Jakarta. Iya, EPMJ. Gak ngerti deh aku, Mbak. Kamu sabar ya. Kalau aku yang kayak gini-gini, Iya, aku buat juga aku bingung. kalau buat aku kurang adil pasti aku akan bilang. Oke. Ya kamu sabar ya. Aku sabar banget sih. Iya, maksudnya dia kan kamu kan tidak melakukan kejahatan kan? Karena ada pasalnya. Mereka bilangnya sih karena ada pasalnya dan aku. Pasalnya kamu diliatin nggak apa? Ya, waktu itu ITE 29 ITE sama pornografi. Memang. Pornografi itu kan kalau kamu posting di publik. Nah, karena waktu itu aku sangat-sangat masif katanya. Video aku benar-benar kesebarnya tuh di Twitter tuh parah banget katanya. Ya berarti kan yang harus ditangkap kan yang nyebarin ya harusnya. Nah, mereka juga bilang, kan kamu penyebar utamanya. Kamu kan nyebarinnya di OnlyFans. Ya. Yang orang kalau mau masuk, aku dulu sempat download OnlyFans karena ada beberapa teman-teman yang ternyata dia
ada video di OnlyFans. Jadi kamu support ya? Jadi aku mau nggak mau pengen tahu apa sih OnlyFans itu, apa sih yang mereka lakukan di dalam gitu kan. Ternyata OnlyFans itu nggak cuma sekedar yang jorok-jorok, tapi ada juga yang biasa-biasa Iya aja. kan, ada yang biasa, tapi image-nya OnlyFans itu sudah sangat seperti itu kan, melekat dengan Iya, kayak teman aku seksual. dia suka lukisan kan. Ada beberapa apa yang namanya bukan member ya, kayak grup-grup tertentu yang memang doyan banget sama lukisan. Terus ada doyan yang dia kayak suka traveling tapi dia postingnya di OnlyFans. Banyak sebenarnya. yang bokep ya memang ada, tapi kayaknya nggak terlalu yang gimana-gimana banget. Teman-teman Eke yang dari luar negeri juga OnlyFans banyak punya, tapi dia bukan yang untuk yang kayak buka-buka diliatin gitu alat vitalnya, enggak, lebih kayak dia traveling, dia cooking, dia ada apa kayak gitu ya. Emang sebenarnya OnlyFans itu hanya website berbayar. Iya, berbayar aja. Bukan website pemersatu bangsa. Bukan. Jadi ya maka cuman mungkin gini ya, kalau di Indonesia mungkin karena OnlyFans orang taunya udah jorok, jadi di otaknya dia tuh ke brainwashnya, oh ya udah OnlyFans berarti tempat orang buat uploading video porno atau apapun itu. Padahal kalau gua kayaknya masih ada apa enggak ya? Gue tuh hampir OnlyFans tuh hampir membuang uang tuh kayaknya hampir 30-40 jutaan deh. Just cuman buat ngelihat kayak ngeliatin orang-orang itu ya. Temen gue lagi ngapain nih gitu kan. Itu kan sebetulnya hak masing-masing ya. Mau bagaimana. Misalkan kamu kalau memang udah ada video bokep gitu, kamu nggak mau membesarkan diri kamu di dunia tersebut. Sebenarnya lebih ke kapok sekarang. Aku kapok ya, jujur aja udah kapok banget karena selama ditangkap. Iya, pasti ditangkap tuh kapok banget. Dan di sana tuh bener-bener goyangannya tuh banyak banget, up and down-nya gitu. Luar biasa. Dan untuk masuk ke situ tuh ya kayak yang oh my god, damn. Gitu loh. Even tuh kayak ya gue santai sih, gue enjoy menjalani di sana. Cuma kayak pasti ada pasang surutnya nggak sih mental kita. Iya, apalagi gitu, di penjara untuk kasus yang sebetulnya lo nggak ngelakuin kesalahan gitu. Nggak, bukan kesalahan, tidak merugikan orang lain. Yes, dan kayak gue ngerasa juga kayak selama di sana tuh kayak I was too much money juga nggak sih? Itu kan buat biaya hidup di sana tuh pasti ada lah. Namanya juga di luar aja ada biaya hidup, di dalam pasti ada juga. Berarti kamu nggak makan nasi cadong dong ya? Aduh. Karena kan I was in there before. Yes, nasi cadong. Enggak, jujur aja. Ya, gue juga enggak. Gue kalau nasinya enggak, lauknya masih. Kalau nasinya nasinya kayak batu gitu ya? No comment sih ya kalau soal nasinya, karena aku emang dikirimin sama keluarga sama nyokap nasi dari luar. Jadi Bon Posko kan seminggu bisa 2 kali kan. Kalau aku tahanan atau napi gitu kan emang jatahnya tuh seminggu 2 kali, kunjungan 1 kali, ya kan. Nah kalau aku kadang dikirimin nasi sama keluarga. Oke, sebelum join ke website Pemersatu Bangsa ini, background hidup kamu dan profesi kamu itu sebetulnya gimana sih? Aku tuh cuma mahasiswi gabut yang hobinya hahihi doang. Sebenarnya gue lagi proses kelulusan kan kemarin. Terus kuliah di mana? Ada pokoknya, kita nggak usah menyebut instansi ya, gue rada ngeri gitu. Ngeri seriusan. Terus abis itu gue need money nih. Gue butuh easy money gitu. Terus lo ajak lah sama cowok lo buat begituan. Dia ngakunya sih gue ngerekam diam-diam, padahal dia juga ngerekam anjir. Dia juga ngerekam? Oh, lo juga ngerekam, tapi lo ngerekam dia tahu nggak? Tahu. Emang lo ngomong kalau ini buat OnlyFans? Iya. Penghasilannya berapa sih di OnlyFans itu? Cuma belasan waktu itu, baru juga 2 bulan. Berapa? Dapat berapa? Mungkin around kayak 15-12 gitu tiap minggu ya. Gitu, baru segitu. Berarti tiap minggu 3 sebulan kan ada 3 minggu, berarti dapat 4 minggu dong. 4 minggu. Berarti masih bisa 100-an dong. Iya, lumayan gitu. Ya. Lumayan, baru 2 bulan tapi ketangkep. Bego sih. Coba waktu itu tapi orang tua tahu nggak? Bokap sih udah PSOE ya. Makanya itu kayak ketika gue bokap meninggal goyang. Nyokap tahu tapi? Nyokap nggak awalnya. Akhirnya tahu. Lihat nggak videonya? Nggak lihat. Cuma kayak dikasih lihat ya, pokoknya anaknya begini sama keluarga. Ada keluarga yang anaknya kok begini sih, tante gitu. Ya tante juga nggak tahu gitu kan. Terus cuma nyokap hati-hati ya, kamu mending gak usah kayak gitu lagi deh gitu. Oh iya deh, aku berhenti aja deh kalau kayak gitu. Tiba-tiba ketika aku udah punya keinginan untuk berhenti, diketok pintu kamarnya sama polisi. Terus dibawa ke Jakarta. Itu bener-bener kayak udah
ketika nyokap gue bilang berhenti aja deh. Terus suatu saat ditangkap polisi, polisi ngasih lihat dong videonya, ini kamu bukan? Iya. Berarti polisi simpen dong. Berarti saat lo di BAP polisi ini dong mikir jorok. Aduh, gue nggak tahu sih itu pikiran mereka ya. Gue nggak tahu sih itu pikiran mereka sebagai laki-laki sih. Iya. Lo digoda-godain gitu nggak waktu di BAP? Ya, lo juga nggak? Kan gue nggak ada video bokep. Nggak, maksudnya kayak pasti mereka ada dong. tidak bisa berimajinasi. Kalau sama lo kan dia lihat videonya, pasti lihat dulu kan, dia pasti berimajinasi dong. Ini lo gimana, kamu gimana gitu ya. Pasti. Terus? Ya gue jawab aja, ya lo mikir aja sendiri. Udah beranak udah beristri tau lah bilang gitu. Aduh, tapi maksudnya keluarga besar gitu-gitu tahu? Tahu. Akhirnya tangkep terus sempat tidak ditahan kan. Tuh, gue dikasih penangguhan, gue juga bingung kenapa. Terus tiba-tiba ditangkap di penjara? Itu karena gue harus proses ke kejaksaan, ke pengadilan kejaksaan namanya P21. Oh. Iya, jadi waktu itu gue dipanggilnya tuh rada shock juga gue. Dipanggil lagi BAP tambahan bilangnya. BAP tambahan, BAP apaan lagi? Emang gue ada laporan baru kan nggak ada nih gitu. Rada bingung juga nih gitu, datang nggak ya? Kalau feeling gue ini mah udah naik ke kejaksaan nih pastinya, udah mau sidang nih gue gitu. Gue harus siap-siap buat ditahan nih. Jadi kira gue menyiapkan bawa baju segala macam yang emang bisa dibawa ke dalam. Akhirnya per tanggal 27 Juli gue masuk penjara. Iya. Coba kasih tahu silsilah keluarga dirimu dong. Silsilah keluarga. Aku tuh anak cewek satu-satunya, anak satu-satunya. Anak satu-satunya, cewek satu-satunya. Badung lagi. Badung. Terus nyokap umur 64 tahun. Umur 64 tahun. Dan gue punya adik tiri 2. Oh, nyokap nikah lagi? Nyokap enggak. Bokap bawaan. Ya, bokap nikah lagi kan waktu gua TK kalau nggak salah itu bokap nikah lagi. Akhirnya gue punya adik 2 tiri. Lah ya. Bokap tiri gimana nanggepinnya? Nggak punya bokap tiri. Nyokap memang nggak nikah lagi. Nyokap, jadi kan nyokap tuh nyokap tuh kondisi nikah sama bokap istri pertama, terus bokap nikah lagi. Oh. Jadi istrinya bokap gue 2. Iya. Awal perjalanan karir di website itu alasannya untuk join, triggernya karena emang butuh uang kah? Iya, butuh duit. Sebenarnya awalnya iseng banget. Tapi maksudnya lo nggak mikir gitu ketika gue upload nih, nanti orang Indonesia tahu gue diisengin ditaruh di Twitter, karena kan Twitter ini ngeri banget ya. Iya. X ya sekarang namanya kan. Iya, Twitter ini X ini nih bisa ngupload video-video bokep kayak gitu-gitu kan. Awalnya gue udah siap dengan konsekuensi gue tersebar videonya awalnya. Teman-teman kampus tahu nggak saat itu? Tahu lah, pasti ada banyak yang ngabarin, banyak yang pura-pura khawatir, itu pasti ada. Tapi yang benar-benar care tuh ada juga. Akhirnya gue consider juga nih, anjir gimana dong nih gue gitu. Gue lebih ke consider ke kasus ini bakal di kepolisian nggak ya, bakal dipolisikan ya nggak ya gue, ternyata benar. Dan gue waktu itu sudah mempersiapkan mental aja. Makanya waktu video penangkapan gue santai kan. Karena gue udah ada feeling, ya kayak gue bakal dipermasalahkan nih sampai ke kepolisian. Gitu. Makanya gue mau persiapkan, even tuh kayak waktu itu berurusan dengan kepolisian pasti masih rada bego nggak sih? Kenapa lo nggak jadi ani-ani aja? Emang laku gue? Laku. Lo tuh mukanya hampir-hampir mirip kayak pemain bokep dari India itu loh. Siapa sih? Khalijah, siapa? Khalijah. Hah? Mia Khalifah. Oh. Dari mana? Lebanon nggak sih? Iya, Lebanon kan? Iya, dari Lebanon. Okay. Kan hampir-hampir mirip mukanya. Kenapa lo nggak jadi ani-ani atau enggak, kalau memang lo mau kayak gitu, ini saran gue aja ya, maksud gue kalau lo udah terjun ke dunia begitu, orang juga udah tahu. Pasti masih ada video-video lo yang kesebar masih banyak. Kan? Kayak kalau lo udah tahu resikonya segala macam dan orang Indonesia juga tahu lo ditangkap karena video asusila lah segala macam. Kenapa lu nggak menerbangkan sayap lu ke luar negeri yang memang jelas-jelas di situ mereka ada ada tempat untuk ini ya, menyediakan hal tersebut ya, film seperti agensi gitu-gitu kan. Kenapa enggak? Ya? Lebih ke kalau sekarang gue nurutin kata nyokap gue dulu. Gue mau nurut sama nyokap gue karena gue ngerasa kemarin dajal banget gue gitu. Jadi kayak untuk sekarang emang gue lagi pengen nyari duit yang halal dulu. Gak munafik ya, gue juga pengen gitu, sebenarnya ada pengenan juga dapat duit yang easy money lagi, cuma
kalau dipikir-pikir dengan resiko yang seperti itu. Makanya gue bilang kalau lo di luar negeri, otomatis lo orang bakal appreciate sama apa yang lo lakukan. Even lo pemain bokep sekalipun, orang luar negeri kan nggak bakal cemooh, nggak bakalan judge, bodo amat judging gitu, nggak dibully. Nggak sih gue pengen ngerubah image sebenarnya. Oh, berarti lo beda aliran sama Siska ya? Iya, gue pengen tobat jujur aja nih. Kalau sekarang gue pikiran gue udah gue pengen menutup masa lalu gue tentang OnlyFans itu. Even tuh kayak masih banyak jejak digital, masih banyak yang minta link segala macam, gue udah bodo amat gitu. Ya kayak ya udah cari aja linknya, kan masih ada gitu. Tapi masih jalan nggak akan lo di kayaknya udah ditutup deh. Oke. Lanjut ya, ada perbedaan nggak dengan gaya hidup sebelum dan sesudah lo join ke OnlyFans itu? Sebelumnya kayak ya pasti biasa aja dong hidup gue, anak kosan gitu kan, yang waktu itu ya punya kerja tapi nggak seberapa. Tapi ketika gue punya OnlyFans nih kayak wah gitu, lumayan nih duitnya, bisa buat biaya kuliah gue, bisa buat gue ngirimin orang tua gue, jujur aja gue ngirimin nyokap gue loh. Iya makanya. Kayak gue ngirimin nyokap gue, dan nyokap gue tuh sempat bertanya ini duit dari mana sebanyak ini gitu. Kayaknya kalau jadi aneh-aneh lu laku deh orang. Lu cakep kok, cakep. Gue naik 10 kilo. Jangan masuk gara-gara masuk penjara kan. Iya, gue naik 10 kilo. Asli. Nanti juga turun. Iya, ini lagi proses diet aja. Iya. Untuk soal asmara, lu punya pasangan nggak sekarang atau lagi single? Single. Gue lagi single, gue lagi fokus dengan kayak ya nyari kerja, nyari duit. Berarti sekarang kuliah berhenti Bisa dibilang kayak gitu sih, atau apa ya, gue susah sih jelasin ya. Tapi gue kalau semua nanti gue punya kesempatan untuk ngelanjutin yang lebih tinggi, gue pengen. Amin. Tapi untuk sekarang gue pengennya sih untuk nyari duit dulu dan memulihkan keadaan gue yang udah hancur amburadul kemarin. Berarti lu pentingin image ya? Apa ini sekarang? Kalau gue sih nggak peduli image gue. Iya, bisa dibilang gitu juga sih, karena gue selama di sana nih, gue jujur aja, lo percaya gak sih gue belajar agama? Ya iya, memang di situ tempatnya orang belajar agama. Iya, gue belajar agama, gue di brainwash tahu sama mama itu, kayak sama mama yang di kamar gue, kayak lo harus ini, kamu harus inget dengan Tuhan, kamu harus inget nyokap kamu, dosa kamu mengalir. Akhirnya kayak gue mikir juga sih, gue mikirin nyokap gue juga. Untuk sekarang emang iya. Kita nggak tahu loh, hati orang kan berubah-ubah nih. Iya. Nanti kalau semua suatu saat ada kejadian kayak gimana-gimana gitu, apa ya, gue takutnya dibilang munafik. Makanya gue bilang gue belum tahu. Gue belum tahu. Oke. Nah, ya, pecah perawan itu umur berapa? Percaya nggak? Gue umur 20 tahun. Telat banget nggak? Telat ya. Berarti lu telat Badung kayaknya ya. Kayak gue lah, gue juga pecah perawan kan sama mantan laki yang pertama. Nikah dulu tapi. Oke. Gue umur 20 tahun karena gue ngerasa kayaknya ini umur yang pas. Ya nggak apa-apa sih sebetulnya. Zaman sekarang aja anak-anak umur 14 tahun. Ya itu gue kaget sih. Udah pada 13 tahun, udah pada pecah perawan. Ya itu gue kaget sih dengan fenomena fenomena seperti itu. Senakal apa sih seorang Dea ini? Nakal ya? Nakal dalam konteks apa nih? Ya apapun lah, pergaulan lah, atau masalah seks lah. Ya mungkin kalau pergaulan sih ya mentok-mentok gue mabok ya. Mabok itu, terus ya masalah seks ya, free sex gue. Iya. Ini jujur aja belak-belakan ya. Gue ya, harus dong. Kalau soal urusan itu gue rada nakal untuk urusan itu ya. Karena lu pernah merasakan itu endul ya. Iya. Jadi lu ketagihan, kecanduan, kayak narkocoy kan. Orang kadang-kadang kalau narkoba orang udah keenakan jadi kecanduan. Yes, that. Iya, kalau lo kecanduannya ya. Nggak, tapi kalau dibilang kecanduan nggak juga sih. Kalau gua malah gua di fase dimana gua udah nggak terlalu pikirin soal itu. Kalau sekarang gue juga iya. Emang umur lu berapa sekarang? Gue 25. Oh, gua udah 37. Iya sih, gue 25 dan setahun lebih kan gue tidak melakukan itu, dan ketika gue keluar gue nggak butuh-butuh banget, biasa aja. Dari body kan dia, lu kan bodinya tuh menarik banget ya untuk pria. Pasti banyak yang deketin. Tapi lu punya tipe pria idaman nggak yang ini bisa nih gue gituin gitu? Ada sih. Kayak gimana? Tipe-tipe gue tuh sebenarnya cowok lokal. Gue tuh suka cowok-cowok lokal yang kulitnya bersih sebenarnya. Terus kacamataan.
Oh. tinggi. Oh. Dia suka kayak gitu tau. Lu suka kayak gitu ya? Gue kalau bule tuh malah nggak tertarik sama sekali. Lu sukanya lokal ya? Gue suka only. lokal, Chinese pun juga. No. Enggak terlalu ya? Gue lebih suka ya itu cowok pernah- lokal tuh yang umurnya ada 30-an gitu loh, gue suka. Lu pernah di gangbang nggak? Enggak. Threesome, Terus pernah? foursome, Enggak pernah. 2 cewek 2 cowok. 2 cewek 2 cowok pernah. Tapi lu pernah nggak lagi ditontonin? Gitu. Ya itu waktu threesome itu. Ditontonin siapa? Ya gantian nontonnya. Oh maksudnya cuman orang-orang itu aja? Iya. Berarti lu kurang master, kayak kalau Siska itu udah master banget. Iya dia master banget sih asli. Dia master. Mungkin karena gue fasenya kemarin masih having sex itu masih sama mantan, masih sama cowok gue sendiri. Kalau gitu Siska loh. itu dia enggak, dia siapa aja Random kalau ya? dia lagi dia stranger, dia random. Kalau dia lagi mau, ya kuli juga sama dia jadi. Serius, dia ngomong sendiri. Oke. Gue sih menghargai pilihan orang ya. Iya. Terus kalau untuk fetish seorang Dea sama cowok tuh gimana? Gue tuh fetish gue sama cowok berkacamata yang mature gitu. Oh berarti lo nggak bisa gue kenalin sama Dimas, sama Mas Rudi. Siapa tuh? Ada, dia temen gue. Karena dia berkacamata, dia pinter, dia tinggi, dia putih, dan dia Indonesia asli. Oke, gue tuh suka banget sama cowok pinter by the way. Iya. Gue suka banget sama cowok pinter. Terus kayak yang kalau diajak ngobrol nyambung tuh, terus kayak yang anjing gue sange gitu. Gila ya? Terus kayak yang diajak ngomong, terus kayak tatapannya tuh intens gitu. Oh berarti dia nggak bisa gue kenalin sama temen gue. Itu gue demen banget sama cowok yang kayak gitu. Soalnya dia punya istri ya. Enggak berani. Nah gaya favorit atau tipe saat berhubungan seks kamu seperti apa? Lebih dominan atau Submissive. Gimana? Aku sih Suka explore gaya-gaya iya, lain banget, nggak? banget. Seperti? Kayak gue tuh paling suka doggy style. Nah, Gue nggak tahu udah lama nggak. terus abis itu gue paling suka tuh kayak main cambuk-cambukan, main deket-deketan. BDSM? Yes, BDSM. Gitu, paling suka. Terus dominan? Gue didominasi sih. Dominasi lu sukanya? Gue lebih suka didominasi. Berarti lu pasrah orangnya? Iya, tapi juga ada sisi gue kayak ketika gue kayak lagi pengen jadi dominan, ya dominan aja. Cuma lo harus tetap bisa ngedominasi gue. Asik. Gitu. Secara normal manusiawi ya, selama di penjara kemarin gimana tuh? Ada rasa-rasa ingin berhubungan nggak? Atau lu pakai sipir penjara? Gila. Gak ada, gue gak ada anjir kayak gitu. Ya kan ada orang yang jatuh cinta kan bisa di tempat mana aja. Ya tapi gue gak segila itu sih. Menurut gue Nggak ada yang ganteng ya? Lu waktu itu di penjara di mana? di Rutan Pondok Bambu. Nggak, gue Oh nggak ada yang ganteng ya di situ? nggak ada juga, gue nggak mikirin cowok juga sih waktu di mikirin situ. Gue mikirin nyokap gue. Gue mikirin nyokap gue mikirin. Tapi kan lu kejadiannya di mana? Gue kejadian di Malang. Kok lu di penjara? Surabaya. Kok Gua lu di Surabaya. penjaranya di Pondok Bambu? Pelapor gue tuh orang Jakarta. Tapi lu tahu pelapornya siapa? Gue tahu waktu gue sidang. Datang dia? Datang dia. Itu kan hari pertama sidang, yang saksi tuh dia datang tuh orang pertama. Gue liatin aja. Kenal nggak lo? Enggak. Terus motivasi dia apa? Katanya gue merusak ini bangsa. Gua lu tanya nggak? Lu nonton nggak? Gitu. Iya dia nonton, dia mengakui dia nonton, dia subscribe, dia beli video gue yang harga $100. Terus kenapa tiba-tiba dia bilang merusak moral sedangkan dia subscribe? Nah itu terus dia bilang gini, ya Lu nggak pakai lawyer yang pinter sih? gue pakai, lawyer gue keren banget, makanya gue dari tuntutan 3 tahun ke 10 bulan. Nah itu lebih kayak apa ya, makanya kayak gue ketawa aja, hah ini orang subscriber gue, dia beli video gue terus dia ngelaporin gue dengan alasan, ya saya takut aja nanti kalau anak saya perempuan ngelihat kayak begini ya. Lah kok alasannya kocak gitu, kayak seolah-olah alasannya tuh dibuat-buat gitu loh, kayak dia datang itu cuma yaudah formalitas doang gitu. Iya. Ceritain dong hiruk pikuk selama di Hotel Prodeo. Di Bu ya? Awal-awal kan lu pasti belum dapat kamar dong. Awal-awal pasti di karantina. Di karantina kan? Di karantina tuh 13 hari kalau nggak salah. Itu ya pasti kesel lah, capek, terus kayak dengan tau lah karantina nggak bisa keluar kan gitu. Itu nggak enak sih itu kayak fase paling memuakkan menurut gue, karena itu kondisi mental kita tuh bener-bener diuji banget, up and down-nya, terus kayak masalah konflik dengan anak-anak kamar tuh pasti ada, tapi gue lebih memilih diam. Gue memilih diam karena aduh anjir gue udah capek banget nih gitu, bisa nggak sih semua ikutan diam juga gitu. Akhirnya ketika turun kamar tuh udah mulai enak.
Dapat kamar di apa? Blok A, Blok B, Blok C? Blok D gue. Kalau Blok C kan narkoba. Gue kan kriminal kan. Gue dapetnya di Blok D. Terus gue itu masuk ke D12 awalnya. Akhirnya gue dipindah ke D6 karena ada perombakan kamar. Kayak gitu tuh kita harus siap. Ada perombakan kamar tuh udah siap di sana. Lu baru bebas berapa bulan? Baru bebas tanggal 26 September kemarin. Oh baru sebulan ya? Baru sebulan. Gimana rasanya bebas? Wah gila sih waktu gue pertama kali melihat dunia luar. Gue sempet cengok. Ini udah bebas beneran gak sih? Gue tanya gitu beneran ke petugas yang nganterin gue. Ye gila lu gituin. Udah bebas beneran lu deh gitu. Kok gak ada yang berubah dari jalanan gitu. Lu berharapnya jalanan jadi apa? Lu cuma setahun deh ya gitu. Ya juga sih. Ya bener-bener shock gitu juga lebih ke. Oh lu nggak dapat asimilasi gitu? Enggak sih Rum ya. Gue nggak dapet karena gue memang memutuskan untuk gue mau bebas murni aja. Kenapa? Gue pengen bebas murni biar gue tidak menyusahkan keluarga gue. Karena kan mau nggak mau kan keluarga gue harus jadi penjamin kan. Terus gue harus stay di tempat penjamin gue nggak bisa. Jadi ketika gue tahu hukuman gue tuh cetek, ya udah gue jalanin aja setahun 2 bulan hitung-hitungan pesantren lah di sini gitu. Ya udah gue memilih untuk bebas murni. Nah, hal yang didapat selama menjalani masa tahanan 1 tahun 2 bulan? Ya 1 tahun 2 bulan tuh gue belajar banyak banget kayak dari gue belajar menilai kehidupan, gue belajar ngenelaah semua yang terjadi di kehidupan gue akhirnya realizing kayak oh ternyata banyak orang yang fake tau selama ini di teman-teman gue di luar ya, yang bukan cuma ngejauhin tapi ninggalin tuh banyak banget. Jadi akhirnya gue tuh ngerasa bersyukur, oh akhirnya gue ditinggalin sama orang-orang yang tidak baik menurut gue gitu. Tapi lu belajar agama di dalam terus lu tekunin sampai sekarang nggak? Iya, gue sampai sekarang masih menekunin itu loh. Itu yang gue ngerasa gue nggak bisa lepas dari itu. Pokoknya nih gue tiap subuh tuh gue selalu bangun, sebelum subuh ya, itu gue selalu bangun untuk sholat malam. Dan abis itu gue ngelanjut sampai subuhan dan itu kadang tidur jam 5 gue. Karena gue harus baca, gue ngerasa dari diri gue ya, gue tuh harus baca ada 1 surat di Al-Quran tuh setiap hari selalu gue amalin. Even tuh masih banyak orang yang ngomong kayak, katanya Kak Dea tobat tapi kenapa bajunya masih kayak gini gitu. Ya kalau masalah urusan baju gue, iyalah ya. Iya kayak tahu sendiri kan Kak Niki belum bisa. Iya. Kalau untuk urusan baju, urusan pergaulan gitu, gue masih belum bisa. Tapi yang jelas gue sedang menerapkan ilmu agama, yaitu urusan gue sama Tuhan gue, gitu. Kalau urusan duniawi, gue jujur aja gue masih belajar. Masih nggak ada masalah kok. Kadang-kadang orang suka ngukur baik buruknya orang dari pakaian, nggak kayak gitu. Jalanin aja apa yang buat lu nyaman. Iya, gue tuh menjalani apa yang gue nyaman, bukan yang gue memaksakan diri untuk gue harus pakai ini itu segala macem. Kalau gue nyaman ya gue akan memakai dan melakukan hal tersebut gitu. Ada rencana nggak kepikiran lo mau nikah gitu? Sampai sekarang belum. Belum ya? Belum. Pengen menikmati hidup dulu ya? Iya, gue pengen enjoying kayak masa-masa kebebasan gue gitu loh. Karena setahun 2 bulan gue di dalam tuh kayak yang penat banget pasti. Even tuh kayak gue enjoy juga di sana. Kayak gue belajar ngerajut lah, belajar kayak gitu ada kan juga. Cuma ya namanya juga gue nggak bisa nonton Netflix, nggak bisa main handphone, nggak bisa ngapa-ngapain di sana itu. Tapi kan hidup jadi teratur kan? Iya, hidup teratur banget, bangun pagi gitu. Habis bangun pagi mandi, kayak gitu teratur banget, jauh lebih teratur sebenarnya. Iya. Nah, dengan adanya kasus kemarin, katanya lo akan dijadikan sebagai duta Justice Collaboration dengan alasan untuk membantu pekerja pihak kepolisian dalam mengusut penyebaran video-video bokep di Indonesia. Ini gue mau cerita nih. Itu benar? Ini gue mau cerita nih, Kak Riki ya. Gue tuh sebenarnya nggak tahu tentang hal itu demi Allah. Gue nggak tahu anjir apa itu justice kolaborator, apa itu kayak emang ini apaan gitu. Terus kayak sorry nih ya, gue nggak mau ada masalah dengan lawyer gue yang terdahulu, kan gue ganti lawyer, ya kan. Gue nggak mau ada masalah dengan lawyer gue terdahulu karena menurut gue ketika dia nyebar gue jadi justice kolaborator segala macam, gue nggak tahu apa itu justice kolaborator awalnya. Dia menjelaskan justice kolaborator itu intinya cepu. Gue nggak mau sebenarnya nyepuin orang. Buat apa gue nyepuin orang yang nggak? Ya nggak sih? Iyalah. Buat apa gue nyepuin orang kayak ya udahlah orang mau bikin bokep mau bikin apa itu terserah gitu loh. Gue ketangkep ya udah gue yang masuk sendiri.
Terus dia jelasin, ini kita mau ngebongkar siapa aja yang nyebarin punya kamu deh ya. Ya elah, gue bilang gini, ya elah mas percuma. Lo mau ngomongin siapa aja yang nyebarin kayak data-data nyebarin pun polisi juga nggak nangkep sih kalau kata gue. Orang yang ketangkep udah gua duluan nih gitu. Udah gue dulu nih yang ketangkep, yang udah gue duluan yang keciduk ya. Tugas mereka selesai di situ menurut gue. Sorry nih, kayak semoga nggak ada yang nganggep omongan gue ini terlalu ini. Ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah itu kan ya. apa yang lo rasain. Iya. Jadi gue jujur aja gue nggak ngerasa kebantu pun dengan label justice kolaborator alias cepu itu, gue nggak kebantu sama sekali. Iya, betulnya lu ditahan-tahan aja. Ya gue ditahan-tahan aja, gue tetap diadili, gue tetap mendapatkan hukuman 1 tahun 2 bulan. Harusnya tadi yang 10 bulan kan? Malah dinaikin. Dinaikin di kasasi. Ya udah sih. Katanya kamu masih suka review-review makanan juga sekarang untuk konten. Apa dengan alasan tertentu mengarah jadi food blogger? Kayaknya sih. Supaya bisa ada, maksudnya beralih profesi gitu. Dari Iya. yang bikin video. Bikin video juga tapi makan-makan. Iya, videonya makan-makan sekarang. Karena kalau food blogger kan gak bakalan ditangkap. Iya. Kecuali lo Food blogger. reviewnya sambil telanjang ya. Sambil ngocok ya. Atau nggak lo harus ya, kalau lo mau jadi food blogger lo harus punya satu keunikan yang beda. Iya, bener banget. Misalkan lo nge-review tapi lo pakai bajunya yang super minim, yang kelihatan toketnya. Gak ada masalah kan kalau kayak gitu. Bener banget. Iya, karena belum ada yang kayak gitu. Belum ada ya emang? Belum. Sejauh ini gue emang melihatnya belum ada. Belum ada. Jadi Iya. lo yang food blogger dia tapi yang seksinya gitu. Mungkin ya, bisa dibilang begitu. Iya, cobain aja. Oke lah, kalau gitu kita sekarang jawab cepat. Oke. Cowok kaya tapi jelek atau ganteng tapi miskin? Cowok kaya sih, tapi jelek. Ya, oke. Gue nggak makan ini lah, nggak makan ganteng. Iya benar. Selebgram atau pembisnis? Pembisnis. Nikah siri atau FWB-an? Nikah siri dong. Kenapa? Gara-gara keluar dari penjara lo takut dosa? Bukan juga sih. Terus? Biar lebih dihidupin lah. FWB-an juga bisa dihidupin. Ya kalau bener FWB-an-nya. Kan mostly sekarang FWB-an, lo tau sendiri lah. Hanya Spill-spillan, sama om-om dong. Oh, itu mah bukan FWB-an. Apa dong? Ani-ani. Banyak usaha atau banyak anak? Banyak usaha. Ya, oke. Pinjem duit atau minjemin duit? Minjemin duit deh gue, mendingan. Oke. Banyak hujatan apa banyak pujian? Sejauh ini sih gue dapatnya banyak hujatan ya. Gak ada masalah, makin dihujat makin Bener. berkurang dosa lo. Bener. Banyak hujatan aja deh. Ya, atas atau bawah? Gue boleh di atas. Di dalam atau di luar? Di luar dong. Oke. Pakai nafsu atau pakai cinta? Cinta nggak bisa dimakan, pakai nafsu deh. Awalnya harus nafsu dulu baru cinta. Oke, Gak ada orang jadi- cinta nggak pakai nafsu. Oh iya benar. Dibukain atau buka sendiri? Dibukain dong. Oke. Di depan atau di belakang? Depan. Oke. Jambak atau cekek? Dua-duanya bisa nggak sih kak? Bisa. Oke. Di perut atau di muka? Di muka. Di muka. Oke. Di durasi lama tapi nggak enak atau durasi cepat tapi enak? Durasi cepet tapi enak karena bisa berkali-kali. Lampu mati atau lampu nyala? Mati. Kenapa? Lu nggak pede? Bukan, gue lebih suka menikmati ketika lampunya mati terus gue nyalain lilin. Oh berarti video lu banyak kan pakai lilin? Enggak sih. Nyala? Nyala sih kalau video gue. Oh terang? Terang-terang banget. Oh Tapi gue emang prefer yang gelap? gelap dan itu lebih intimasi itu lebih Oh, kena. romantis ya? Ya. Berambut atau polosan? Polosan dong. Lu masih simpan gak sih video bokep lo? Udah nggak ada, handphone gue disita. Oke, Dea terakhir, apa goals hidupnya Dea yang belum tercapai sampai saat ini? Goals hidup gue, jujur aja gue pengen punya pendidikan yang jauh lebih tinggi. Terus gue pengen kayak lebih stabil dalam urusan keuangan finansial ya. Dan gue pengen ngebahagiain keluarga, orang tua gue lebih tepatnya. Oke lah kalau begitu Dea, mudah-mudahan mimpinya tercapai Dea. Ini Amin. kan udah mau penghujung akhir tahun ya. Iya. Mudah-mudahan semua doa lu didengar. Amin, ya Terus Allah. 2024 hidupnya baru semua. Amin. Thank you lah for coming. Iya, aku juga terima kasih udah diundang ya. Iya, katanya dia mau ngajakin gua makan. Nah, kalau kalian mau tahu YouTube-nya dia apa, ada di bawah sini. Oke. Jangan lupa di-subscribe.